Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang agar hidup kita bermakna, agar hidup kita bernilai, ya. Karena kita sedang dalam perjalanan panjang, kemudian hidup kita hanya sekali. Oleh karena itu kita bahas di video kali ini bagaimana agar dalam hidup yang sekali ini hidup kita bernilai, hidup kita bermanfaat, hidup kita punya poin, ya, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup kita tidak dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur, ya, beraktivitas seharian sampai malam, tidur lagi. Kalau tidak bernilai, rugi kita, sia-sia. Apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya dengan hewan ternak? Ya, makanya Allah tegur kita dalam surat Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Banyak manusia Allah kasih telinga, dia nggak dengar ayat-ayat Allah. Allah kasih hati, dia tidak bisa merasakan ayat-ayat Allah. Dia kasih mata, Allah kasih mata, tidak bisa melihat matanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa adanya pencipta langit dan bumi, ya, yang memberikan aturan-aturan hidup kepada manusia. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar hidup kita bernilai, agar hidup kita punya makna? Karena kalau tidak ada dua syarat ini, maka hidup kita sia-sia, aktivitas kita sia-sia, program kita sia-sia, ya, agenda-agenda yang kita buat walaupun dirancang dengan manajemen yang rapi, itu sia-sia, tidak ada nilainya. Walaupun sudah mengeluarkan uang banyak, ya, dengan nilai yang besar, sia-sia. Buat apa? Ya, kita bikin program, bikin acara, bikin kegiatan, aktivitas tanpa ada nilai, rugi sekali kita. Sehingga nanti di akhirat pada saat dibuka catatan amalnya ternyata tidak ada nilainya. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, ada dua syarat agar aktivitas hidup kita dari bangun tidur, kemudian kita bekerja, sekolah, ya, menuntut ilmu, berbisnis, bermuamalah, bersosial, kemudian istirahat di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga, kemudian tidur lagi, itu bernilai, ya, tercatat sebagai satu kegiatan yang baik, satu kegiatan yang akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada dua hal dan ada dua syarat agar kegiatan kita, aktivitas kita, amal kita, program kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah syarat itu? Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas, hanya untuk Allah. Kegiatan kita hanya untuk Allah, ya. Aktivitas kita hanya untuk Allah, ya. Dari bangun tidur, kita bangun tidur untuk Allah. Mau makan, untuk Allah makan kita. Mau minum, untuk Allah minum kita. Kita ikhlas. Itulah makna dari ayat, ya, dalam surat yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa kewajiban manusia ini adalah bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk beraktivitas, bukan untuk bersosialisasi atau jalan-jalan ke luar negeri atau untuk bermewah-mewah. Bukan itu kegiatan kita yang utama, ya, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar aktivitas kita dalam 24 jam ini dalam kerangka ibadah, penuhilah dua syarat itu. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat ikhlas karena Allah, minum harus ikhlas karena Allah, ya, makan juga sama, membangun keluarga, berumah tangga, berbisnis harus karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah sia-sia. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Nabi dalam semua aktivitas itu. Ya, ittiba'us sunnah.
Jadi dua hal inilah yang membuat aktivitas kita bernilai. Contohnya bagaimana? Contohnya kita mau makan, ya, apakah makan kita sama dengan makannya binatang atau makan yang ingin menyelamatkan kita di akhirat kelak, yaitu selamat dari neraka masuk dalam surga, ya. Makan orang yang cuma sekedar seperti binatang hanya untuk mengenyangkan perut, maka dia tidak akan pertama tidak akan melihat apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dalam hal makanan. Makanya dia asal makan aja, sembarang makan, mau yang halal, mau yang haram, mau zatnya haram, mau caranya haram, dia sembarang. Dia makan kenyang, ya, tapi tidak bernilai di sisi Allah, bahkan membahayakan dirinya. Ya, makan makanan riba, ya, membahayakan dirinya. Tapi bagi orang mukmin yang yakin akan perjalanan panjang tadi, maka dia ingin makannya itu benar-benar berkah, ya. Makanannya dari hasil usaha yang halal dan zatnya juga halal karena ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti tata cara Rasulullah dalam hal makan tidak berlebihan, makan dengan tangan kanan, makan dengan baca basmalah, itulah makannya akan menjadi satu nilai ibadah. Begitupun dengan minum, ya, banyak orang masih sekarang makan tangan kiri, minum tangan kiri. Setan ikut makan, setan ikut minum, ya. Makanya sekarang banyak orang yang kesetanan. Kenapa ya? Setan ikut makan, ikut minum dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang sudah melihat video ini, mari kita berkomitmen. Semua aktivitas kita bagaimana supaya Allah ridho. Pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi dalam aktivitas tersebut. Ya, insya Allah dengan dua hal ini dalam 24 jam aktivitas kita senantiasa bernilai di sisi Allah. Apakah itu aktivitas sekolah, apakah itu aktivitas bisnis, apakah itu aktivitas rumah tangga, apakah aktivitas sosial, bahkan bernegara. Bagaimana semuanya ini adalah dalam 24 jam Allah ridho sama kita, kita dalam rangka ibadah kepada Allah, dan dalam rangka kita mengikuti sunnah Nabi, sehingga hidup kita dalam 24 jam benar-benar hidup dalam rangka ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Termasuk dalam hal berkeluarga. Ya, orang yang belum berkeluarga, ayo berkeluarga dengan lillahi ta'ala. Ya, bukan karena cinta, bukan karena harta, bukan karena tahta, tidak, tapi karena Allah. Atau orang yang berbisnis, ayo kita berbisnis karena Allah. Ya, bagaimana Allah ridho dalam bisnis kita? Kita lihat petunjuk-petunjuk Nabi dalam berbisnis. Ya, dalam hal bermuamalah, ayo kita terapkan muamalah bersosialisasi yang membuat Allah ridho. Ya, dalam hal pakaian, buat Allah ridho. Ya, itulah makna dari hidup ini adalah ibadah. Maka kalau hidupnya tidak bernilai ibadah, itulah hidup yang sia-sia. Ya, sama seperti binatang hidup. Ya, kalau cuma sekedar hidup, binatang pun bisa hidup. Ya, kera pun bisa hidup. Kalau cuma sekedar usaha kerja, kera pun kerja, kata Buya Hamka. Nah, bedanya apa? Kita manusia diberikan kemuliaan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah itu bukan hanya di masjid. Ya, ingat, ibadah bukan hanya di masjid bagi orang mukmin. Ibadah adalah dalam setiap nafasnya adalah ibadah. Dalam setiap langkahnya adalah ibadah. Dalam setiap pandangan matanya adalah ibadah. Dalam setiap pendengarannya adalah ibadah. Karena itu mereka tidak akan mendengar hal yang sia-sia, tidak akan memandang hal-hal yang haram, karena semua langkah dan kehidupannya adalah ibadah. Aktivitasnya ibadah, main gamenya pun harus game yang bernilai ibadah, olahraganya pun harus olahraga yang bernilai ibadah. Ya, semua aktivitasnya adalah ibadah. Untuk apa? Agar Allah ridho, agar Allah menilai kita sebagai hambanya, dan kita mengikuti junjungan Nabi kita Muhammad SAW dalam semua aktivitas kehidupan kita. Semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.